pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini kembali kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan memotivasi kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kembali kami datang ke hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kapan kita merasakan berbahagia? Tentu saja ketika kita mendapatkan sesuatu yang sudah lama kita rindukan, ataupun anak kita ternyata diterima di suatu perguruan yang baik, ataupun juga mendapatkan pekerjaan, ataupun mendapatkan karir yang sudah dinanti-nantikan. Tidak hanya kita saja yang merasa bahagia, tetapi orang-orang sekeliling kita juga mendapatkan rasa bahagia tersebut. Lalu kapan terakhir kita merasakan kesedihan atau duka cita? Ketika orang yang dikasihi dipanggil oleh Tuhan, pasti kita sangat bersedih dan berduka cita. Dikaitkan dengan ayat renungan kita hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Matius pasal 5 dari mulai ayat 1 sampai dengan 12 dikenal dengan khotbah di bukit, yakni sabda bahagia. Makna kata ucapan berbahagialah merupakan ucapan bahagia yang diartikan secara alkitabiah. Karena seseorang yang mengalami kebahagiaan tentu saja apabila ia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dan dia menikmati dan merasakan berkat itu mengalir di dalam kehidupannya. Sedangkan berduka cita dalam hal ini artinya merasa sedih atas kehilangan orang yang dikasihi, merasa sedih akan kelemahan kita sendiri karena ketidakmampuan kita memenuhi standar kebenaran Allah. Hal inilah yang membuat kita berduka cita. Kematian orang yang kita kasihi membuat kita berkabung terlalu lama. Retaknya hubungan suami istri membuat kita menjadi kacau pikiran kita. Kehilangan pekerjaan membuat kita menjadi lemah. Kegagalan dalam mengikuti ujian menjadi kita berputus asa. Kegagalan dalam bisnis membuat kita menjadi lelah dan hancur karena kita tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita berduka cita. Duka cita ini disebabkan karena ketidakberdayaan kita memanage kenyataan hidup yang mengakibatkan hati kita menjadi kecewa, hati kita hancur, sehingga kita tidak merasakan memiliki kekuatan atau daya sama sekali. Kita menjadi orang-orang yang lemah dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk bertahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita mengalami kedukaan, jika saat ini kita mengalami kesulitan, bahkan kehilangan orang yang kita kasihi, mari hendaknya kita tidak menjadi lemah. Hendaknya kita tidak menjadi berputus asa. Tidak membiarkan diri kita tenggelam dan terlarut dalam perkabungan atau kesedihan yang mendalam. Tidak membiarkan kita kehilangan arah, kehilangan pegangan. Tetapi sebaliknya kita tetapkan hati kita berserah, mengandalkan sepenuhnya kuasa Tuhan. Mari kita jalani proses ini dengan tetap melihat cara Tuhan bekerja, bukan cara kita yang hanya mengandalkan diri kita sendiri. Orang-orang yang berduka cita
adalah orang-orang yang akan mendapatkan penghiburan, orang-orang yang diselamatkan. Yang dimaksud di sini dengan keselamatan itu adalah bukan keselamatan karena berdasarkan pengakuan iman saja, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan oleh kematian anak domba Allah yang mengubah kita sehingga tidak lagi menjadi manusia lama, tetapi menjadi manusia baru. Manusia yang dimenangkan oleh Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan mutlak atas kematian dan dosa. Dengan kebangkitan anak domba Allah, Yesus Kristus menunjukkan bahwa kuasa kematian telah dikalahkan dan bahwa dosa telah dihapus. Dan kita telah menjadi anak-anak yang diperdamaikan dengan Allah. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menghibur kita. Kita tidak lagi hidup dalam duka cita yang berkepanjangan, namun kita hidup dalam bersuka cita, sebab kita di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Sangat dahsyat dan luar biasa mengubah kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan, menjadi manusia baru yang dimenangkan dan diperdamaikan dengan Allah. Berkatilah kami, berkati gerejamu, berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati jemaatmu, berkati seluruh keluarga kami, bangsa dan negara kami. Kiranya kami berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Inang tahu gak, di tanggal 15 Juni nanti kita ada acara apa? Tahu, acara drama musikal. Benar Inang, jangan lupa dibeli tiket konser drama musikal kita ya. Oke. Berapa harga tiketnya? Tersedia 3 kategori tiket, yaitu ada silver, ada gold, dan platinum. Beli tiketnya di mana? Untuk tiket bisa beli di panitia atau Simpawik masing-masing. Jangan lupa